warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahyuni dari kelas A4 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dengan NPM 204014198. Dosen pengampu Solihuddin Anam SPD MSI. Presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ragam bahasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan ragam bahasa Indonesia. Jadi, ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam ragam bahasa dari berbagai sudut pandang. 1. Ragam bahasa berdasarkan dari sudut pandang kebahasaan. Dari sudut pandang kebahasaan dibagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diajarkan oleh pemakai bahasa. Sedangkan ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak. Adapun ciri-ciri bahasa lisan dan bahasa tulis. Yang pertama, ciri bahasa lisan yaitu 1. Memerlukan kehadiran orang lain. 2. Unsur gramatikal tidak diungkap secara lengkap. 3. Terikat ruang dan waktu. 4. Dipengaruhi intonasi suara. Sedangkan ciri bahasa tulis yaitu 1. Tidak memerlukan kehadiran orang lain. 2. Unsur gramatikal hadir secara lengkap. 3. Tidak terikat ruang dan waktu. 4. Dipengaruhi tanda baca dan ejaan. Yang kedua, ada ragam bahasa dari sudut pandang kegunaan, yaitu ragam bahasa formal dan non-formal. Ragam bahasa formal adalah ragam bahasa yang digunakan dalam lingkungan resmi, formal, dan kedinasan. Sedangkan ragam bahasa non-formal adalah ragam bahasa antiformal yang penting komunikatif dan saling memahami. Ragam ini dapat berupa ragam lisan seperti diksi, situasi, sikap, intonasi, atau ekspresi. Sedangkan ragam tulis seperti diksi, ejaan, dan format penyajian. Yang ketiga, ada ragam bahasa dari sudut pandang kata tulis, yaitu ragam bahasa baku dan tidak baku. Ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah standar kebahasaan, sedangkan ragam bahasa tidak baku merupakan kebalikan dari ragam bahasa baku. Ragam ini dapat berupa ragam lisan, misalnya berupa diksi atau kalimat, dan ragam tulis, misalnya berupa diksi, ejaan, dan format penyajian. Yang keempat, ada ragam ilmiah. Ragam ilmiah adalah sarana lisan yang efektif, efisien, baik, dan benar untuk mengkomunikasi hal-hal ilmiah. Adapun ciri-cirinya yaitu 1. Lugas, cermat, dan ekonomis. 2. Objektif, apa adanya, dan tidak bawa perasaan. Yang ketiga, mengutamakan informasi, kebakuan kata, dan makna kata juga konsisten. Yang kelima, adalah ragam sastra. Ragam sastra adalah ragam bahasa yang mengutamakan unsur-unsur keindahan seni, bergaya kesusastraan. Pada kalanya, bahasa bukan sekedar sarana komunikasi, tetapi bertujuan untuk mencapai keindahan atau bahkan keindahan itu sendiri. 6. Ada ragam bahasa sosial dan fungsional. Ragam sosial dan fungsional adalah ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam sosial bisa digunakan pada tingkat sosial atau struktur sosial. Sedangkan ragam fungsional biasanya digunakan dalam struktur profesi atau kedinasan atau ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi atau lingkungan kerja, lembaga, organisasi, dan kegiatan tertentu. Dan selanjutnya, adapun fungsi ragam bahasa yang dibagi menjadi dua, yaitu fungsi sebagai bahasa nasional dan fungsi sebagai bahasa negara. Fungsi sebagai nasional yaitu 1. Sebagai simbol kebanggaan nasional, yang kedua sebagai simbol identitas nasional, dan yang ketiga sebagai pemersatu alat perhubungan antara budaya dan antar regional. Sedangkan fungsi bahasa sebagai negara adalah
1. Sebagai bahasa resmi negara. 2. Sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Yang ketiga, budaya dan pengembangan alat-alat untuk pengetahuan dan teknologi. Jadi, ragam bahasa Indonesia itu sangat beragam. Bahasa Indonesia mengajarkan masyarakat Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun penulisan. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang nasional, yang artinya bahasa tersebut merupakan bahasa pengantar sehari-hari yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan kita menggunakan ragam bahasa yang baik dan benar, sehingga keberadaan ragam bahasa itu sendiri tidak akan punah dengan adanya bahasa-bahasa yang terkadang jauh dari aturan bahasa yang ada di Indonesia, bahkan bertentangan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada salah pengucapan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.